Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Tuhan semesta alam. Allah yang menciptakan jagat raya ini, Allah yang menciptakan di atas kita ada langit 7 lapis, yang kalau kita memandangnya di malam hari, kita akan melihat bintang-bintang yang jauh sekali. Sebagian ulama menyampaikan bahwa 7 lapis langit itu transparan. Wallahu a'lam bishawab. Dan Allah menciptakan bumi dengan segala yang ada di dalamnya. Allah menciptakan mentari yang terbit di pagi hari, tenggelam beberapa waktu yang lalu, kemudian kita masuk di malam hari. Allah Azza wa Jalla bisa menjadikan malam itu sepanjang masa. Kalau Allah berkehendak, sebagaimana Allah bisa menjadikan siang itu sepanjang masa, kira-kira siapa yang dapat mendatangkan malam? Nggak ada yang bisa. Tapi terkadang manusia lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Dia lupa mensyukuri apa yang telah Allah karuniakan kepada hambanya. Tapi dia sibuk melihat yang Allah berikan kepada orang lain. Kita tuh kadang-kala lupa dengan tangan kita, lupa aja. Lupa dengan kedua mata kita. Tapi kita ingat dengan motor milik sahib kita. Kita mengatakan bagus wallah motornya. Tatkala kita melihat handphone sahib kita, kita jadi ingat, ya Allah, kapan anak punya HP seperti itu ya? Karena kita berpikir sebuah nikmat yang besar ketika engkau punya handphone seperti itu, sehingga kau lupa dengan jari-jari yang bisa bergerak. Subhanallah, anak kapan hari bersamaan dengan seseorang yang jari-jarinya nggak ada, jamaah. Ketika anak salaman, ya Allah, ya, anak ingat sama jari-jari anak. Padahal sejak lahir anak punya jari gitu. Tapi baru ingat kapan? Ketika tadi menjabat seseorang yang nggak punya jari, jamaah. Maka tadi alhamdulillahi rabbil alamin. Dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan, jamaah, dalam menghadapi urusan dunia kita ya. Terus terang ana yakin antum semua punya masalah. Dan biasanya orang-orang yang datang kajian itu ya, dia punya masalah. Baik itu masalah dunia atau masalah agama, yang menyebabkan dia melangkahkan kaki ke rumah Allah, meninggalkan kesenangan dunia, kemudian dia duduk di sini. Dia punya masalah. Maka tatkala seorang bertanya bagaimana supaya anak bisa khusyuk sholat, ya, bisa selalu istiqomah, ya, engkau selalu menghadirkan masalahmu. Kita punya masalah ya. Cuma kadang-kala kita menganggap masalah agama itu remeh, dan masalah dunia adalah masalah yang besar, yang menyebabkan sebagian kita harus berkeringat, stres, depresi, memikirkan dunia. Tapi masalah akhirat jarang dia memikirkan. Salah satu dari kalangan salafus saleh, lupa namanya Tawus kalau nggak salah ya, yang disebutkan dia punya rumahnya itu 2 pintu, pintu ke pasar, pintu keluarnya. Kalau dia lewat pasar, mesti malam itu nggak tidur, nangis terus. Bingung keluarganya, tapi kalau lewat depan terus aman gitu. Sekali lewat pasar
nggak bisa tidur, menangis. Kemudian dicari tahu sama keluarganya. Ternyata kalau lewat pintu belakang yang tembus pasar itu, dia akan melewatin pedagang yang jualan kepala kambing bakar yang dibolak-balik di atas api ya. Dia berpikir, gimana kalau aku seperti itu kan kelak pada hari kiamat. Subhanallah ya, bagaimana kata Allah Azza wa Jalla, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu siapa? Yang berilmu, para ulama. Jadi tahu bahwasanya kita semua bakal melewati api neraka semuanya gitu loh, tanpa terkecuali gitu. Yang selamat nggak semuanya. Apakah kita berpotensi jatuh ke neraka? Jelas. Kita punya masalah besar, tapi sebagian kita menganggapnya nggak masalah gitu. Maka semoga Allah menolong kita ya, dalam menghadapi urusan-urusan dunia, urusan-urusan agama. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, detik berubah menjadi menit. Sekarang kita bisa melihat itu dengan nyata. Dulu mereka nggak bisa, belum ada jam, apalagi belum ada jam digital yang dengannya kita bisa melihat yang lebih kecil dari detik. Apa namanya? Apa? Milisecond. Milidetik. Jadi setiap detik berapa mili? 100. Masalah 100 mili. Kalau kita ngelihat di, betul jemaah, anak takut salah. Kita lihat jemaah, tahu-tahu dia berubah ya, jadi 1 menit. Pertama jadi 1 detik, kemudian angka itu berubah. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jadi 20, jadi 30, jadi 50, jadi 60 ya. Setelah 60 mulai dari 1 lagi, 1 menit 1 detik, 1 menit 10 detik, 1 menit 30 detik, lalu jadi 2 menit. Terus lalu dia berganti menjadi jam. Antum merasakan kadangkala kita mainan handphone, kita scrolling ya, tahu-tahu sudah jam 9. Tadi mulai jam berapa? Tadi habis subuh anak main gitu. Habis subuh tahu-tahu jam 9 pagi. Udah sarapan? Belum. Zikir pagi petang? Waduh, zikir pagi petang belum. Lewat jam. Ada orang tua mengatakan anak-anak main game sehari 5 jam. Mahasiswa berapa jam? Iya, nggak berasa jam. Dia berubah begitu dan nggak bisa ditahan. Artinya mungkin sebagian orang mengatakan untuk menyingkat waktu. Gimana waktu bisa disingkat? Ya bagaimana 1 menit jadi 30 detik? Nggak ada. 1 menit tetap 60 detik gitu. Nggak bisa gitu. Ya bagaimana kita ambil baterainya supaya waktu itu berhenti? Nggak bisa gitu. Dia akan terus berjalan. Tahu-tahu maghrib, berganti hari. Malam ini tanggal berapa? Nah, tanggal berapa tadi kita matahari tenggelam, tanggal berapa? Nah, tanggal berapa? Jemaah. 1 Muharram hitungan Muhammadiyah. Iya. Kalau anak itu lihat pemerintah sama Nahdlatul Ulama, sepertinya 1 Muharram hari Jumat mereka. Jadi malam ini malam 30 atau malam 1. Setahun udah lewat jemaah.
Tapi kita tidak melihat ya, hiruk pikuk manusia berbicara tentang kalender Hijriah. Malam ini boleh jadi tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah. Tapi biasa-biasa aja itu. Antum dapat ucapan selamat? Emangnya boleh ucapan selamat? Sebenarnya Pak mengatakan itu babnya babul adat. Kalau bicara tentang kita berpindah tahun ini, ya mau nggak mau kita berpindah tahun. Ada yang harus tutup buku, sehingga dia harus membuat perhitungan dengan perdagangan dia, atau ada perkara-perkara lain yang harus diperhatikan. Kita masuk 1 Muharram, kita masih di bulan haram, kemudian nanti akan ada tanggal 10 Muharram berkaitan dengan puasa Asyura, ada puasa Tasu'a mungkin sebelum 10 Muharram. Dan Nabi SAW mengatakan khairus siyam atau afdalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Ada ibadah. Tapi ada orang yang nggak peduli. Taunya hari ini tanggal berapa? 25 Juni. Waktunya gaji turun. Nah, sebagian orang gajinya turun tanggal 25 Juni. Ahibbati fillah. Bicara waktu yang sudah berlalu 1 tahun, yang mungkin sebagian orang seharusnya bermuhasabah ya. Memang tidak ada acara khusus ya, tapi kita sebagai seorang muslim melihat Muharram tahun lalu sampai Dzulhijjah tahun ini, apa pencapaian-pencapaian yang sudah ana raih? Perencanaan-perencanaan antum itu apa? Sebagian punya rencana haji dan dia sudah berangkat haji. Sebagian punya rencana korban, alhamdulillah anak tahun ini korban. Sebagian punya rencana umroh, anak kemarin Ramadan berangkat umroh, alhamdulillah. Jadi ada perencanaan urusan akhirat dia yang berkaitan dengan ibadah-ibadah ini. Tapi ada perencanaan berkaitan dengan urusan dunia. Bulan Dzulhijjah ini termasuk bulan yang ramai orang nikah. Sampai Anda dapat kiriman video ya, ada seorang yang bikin konten, dia ikat kepalanya, dia pasang kuyuk sana, kuyuk sini, dia mengatakan, kata dia, waduh, dia mohon kepada para penghulu kalau bisa jangan terlalu banyak menikahkan orang, karena undangan itu banyak datang. Dan di masyarakat ya, sebagian masyarakat itu undangan itu wajib datang karena dia harus bayar utangnya mah. Karena dianggap ketika orang-orang itu diundang dan taruh amplop itu akadnya titip. Jadi ketika undangan ada 10, gimana fulus yang mana dia mau berikan? Dan dicatat, oh ini 200.000, ini 300.000, ini titip sekian, habis gajinya dia. Ini banyak terjadi di bulan Dzulhijjah. Bulan Muharram masih banyak nikah. Yang jarang orang nikah bulan apa? Bulan apa? Bulan Safar aja. Karena dianggap bulan Safar itu bulan bala. Padahal nggak benar ya. Maka Nabi SAW mengatakan la Safar, nggak ada keyakinan bahwasanya bulan Safar itu bulan bala. Jamaah rahimakumullah, bicara waktu yang sudah berlalu nggak akan bisa kembali. Makanya orang kalau kehilangan uang bisa balik. Ana sering ketemu orang-orang yang bangkrut ya, bangkrut habis hartanya. Dia mengatakan ana rugi 64 M. Tapi alhamdulillah 1 tahun balik. Gimana jam? Bisa nggak? Bisa. Tapi seorang yang mengatakan ana rugi. Rugi apa? Waktu. Ketika ana kuliah, ana nggak sungguh-sungguh.
Sekarang anak sudah lulus dan gak dapat apa-apa. Anak ingat dengan seorang kawan yang dia di Madinah 7 tahun. Ketika dia mau pulang malam itu atau besoknya, anak berjumpa sama dia di Masjid Nabawi. Dia pamit, anak insya Allah besok pulang. Lalu dia mengatakan, anak mau kasih nasihat antum. Anak ngomong, tafadhol tadi. Syuf, antum fokus belajar. Jangan mikirin kerja. Anak seharusnya lulus 4 tahun, gak lulus 4 tahun, jadi 7 tahun. Karena dia bekerja, kata dia. Anak berpikir pulang dapat duit, dapat ilmu. Ternyata anak pulang la ilim wala mal, kata dia. Ilmu gak dapat, fulus juga gak dapat, kata dia. Waktu anak habis, kata dia. Maka manfaatkan waktumu, kata dia, selama engkau di sini. Karena gak bisa balik. Kalau fulus bisa dicari, jemaah. Rumah yang terbakar bisa dibangun lagi. Berapa banyak kita melihat perkampungan yang dibakar, kemudian dibangun menjadi perkampungan yang lebih indah. Tapi waktu nggak bisa. Lu kan anak punya waktu, ini waktu baru, bukan waktu yang lama. Waktu yang lama sudah berlalu. Ketika matahari tenggelam tadi selesai. Kalau antum anak tadi belum bersolawat kepada Nabi SAW, antum belum solawat. Apakah bisa dimundurkan waktu itu? Nggak bisa. Makanya orang-orang barat, ya bukan cuma barat, ya mungkin berbagai manusia, mereka membuat sebuah hayalan, mesin waktu. Dia bisa balik jadi anak kecil lagi. Dia bisa balik masa muda lagi untuk memperbaiki kesalahan yang pernah dia lakukan. Nggak bisa. Dia ingin, dan memang manusia ingin, tapi nggak bisa. Allah Azza wa Jalla berfirman ya di surat Al-Munafiqun ayat 10-11 ya, atau ayat 9 sebelumnya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian membuat kalian lalai dari apa? Dari zikrullah, dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Orang sibuk ya, bekerja, ngumpulin harta demi anaknya, sibuk ngantar anaknya belanja, sibuk mendidik anaknya untuk urusan dunia, lupa dengan zikrullah, mengingat Allah Azza wa Jalla. Padahal Nabi SAW mengatakan ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini terkutuk, jemaah. Kita tahu dunia itu terkutuk, terlaknat, dan semua yang di dunia itu terkutuk, jemaah. Apa yang antum lihat? Apa yang antum sentuh? Semua akan sirna, jemaah. Itu tempat terkutuk, jemaah. Jember akan hilang dari peta. Indonesia hilang. Bagaimana dengan gedung tinggi yang ada di Dubai sana, yang jadi kebanggaan orang-orang di sana? Bahkan di Dubai mungkin ada banyak gedung-gedung besar ya, yang dibuat untuk dikenang. Nggak ada, akan hancur. Bagaimana dengan orang-orang yang membuat bunker-bunker di dalam tanah supaya tidak hancur? Hancur. Kenapa? Karena tempat ini terkutuk. Apa yang tidak terkutuk? Kalau bicara amalan yang tidak terkutuk, pekerjaan yang tidak terkutuk adalah zikrullah wa mawala, mengingat Allah dan semua ketaatan kepada Allah, itu nggak terkutuk. Jadi kalau antum melakukan ketaatan nggak terkutuk, tapi kalau antum melakukan hal-hal yang mubah, ya hilang waktu antum. Itu kalau bicara perbuatan. Manusia yang tidak terkutuk siapa? Siapa?
alimun au muta'allim. Kata Nabi SAW. Kalau bicara manusia yang jumlahnya 8 miliar ini, siapa di antara mereka yang tidak terkutuk? Alimun au muta'allim. Orang yang berilmu atau orang yang belajar ilmu. Ilmu apa? Berarti orang-orang gak terkutuk yang kuliah Ustaz. Anak-anak yang sekolah, kalau yang dipelajari adalah tentang bagaimana membangun jembatan menuju ke surga, gak terkutuk. Kalau yang dia pelajari itu, bagaimana tatkala dia melewatin sirat, dia tidak terkena sentuh api neraka, bagaimana dia bisa menikmati buah makanan tanpa takut sakit. Bagaimana kalau dia belajar untuk menjadi terus muda dan tidak pernah tua, dia nggak terkutuk. Bagaimana kalau dia itu belajar tentang bagaimana mendapatkan wanita-wanita yang cantik yang akan terus muda dan tidak pernah tua. Kalau itu yang menjadi target dia belajar, dia nggak terkutuk. Tapi kalau target dia belajar hanya membangun rumah di muka bumi ini, hanya mencapai karir dan menumpuk uang yang banyak, dia terkutuk. Kenapa? Itu ditinggal. Jadi orang yang tidak terkutuk adalah orang yang belajar keabadian. Saya mau abadi. Ya, bisa. Saya ingin tetap muda, bisa. Saya nggak mau sakit-sakitan, bisa. Beberapa waktu yang lalu, Meta itu menciptakan dunia hayalan. Apa namanya? Metaverse. Masih ada? Hah? Anda nggak tahu? Metaverse. Bagaimana orang itu yang sakit bisa nggak sakit di sana? Yang lemah bisa kuat, yang rumahnya jelek bisa indah. Tapi itu hanya hayalan, nggak laku gitu loh. Manusia mau kenyataan, ya bisa. Maka tadi tatkala yang antum pelajari bagaimana antum abadi, kekal, maka antum nggak terkutuk. Adanya di mana? Ya di Islam ini. Bukan berarti kita nggak boleh belajar ilmu dunia, lo belajar silahkan. Tapi agama jangan diabaikan. Profesor bagus, tapi jangan lupa jadilah profesor yang tahu jalan menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Yang tahu apa saja pembatal-pembatal wudu. Yang tahu tata cara bagaimana tayamum. Karena ada orang yang mungkin terkenal, tersohor, berpangkat tinggi, tayamum nggak tahu. Di tempat yang seharusnya dia berwudu, dia tayamum. Di tempat yang harusnya dia sholat, dia malah nggak sholat. Karena menurut dia enggak lah, baju anak kurang bersih. Maka tadi, jangan sampai harta kita. Kalau bicara harta ya kendaraan kita, rumah kita, usaha kita, pabrik kita, jabatan kita, membuat kita lupa dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Apalagi kok sekedar permainan belaka aja. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan itu, faulaika humul khasirun. Divonis sama Allah, mereka adalah orang-orang yang merugi. Waktunya habis, ternyata dia belum bisa memanfaatkan dengan baik waktu tersebut. Lalu Allah mengatakan wa anfiqu. Orang ketika bekerja mengumpulkan harta, di dalam hatinya ada kecintaan kepada harta itu, jemaah. Siapa yang enggak cinta sama harta? Allah mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian tuh cinta sama harta, cinta mati. Yang terkadang kita lupa dengan hak orang lain.
Na'udzubillah min dzalik. Kita lupa dengan halal haram. Maka Allah katakan, engkau mengumpulkan harta itu, setelah dapat diapain? Infakkan. Infakkan. Buat apa? Ya buat keabadianmu. Buat keabadianmu. Maka subhanallah, bagaimana para salafus saleh itu. Di antara mereka kalau ada orang miskin yang minta-minta ke rumahnya, dia senang sekali jemaah. Bahagia. Dia keluarkan uang atau apa, dia berikan kepada orang ini. Alhamdulillah, kata dia, segala puji bagi Allah yang telah mengantarkanmu ke rumahku, sehingga aku bisa titipkan harta ini untuk dibawa ke akhirat. Jadi ketika antum berikan kepada orang, antum ini titip sama orang itu. Mungkin hilang jemaah? Tidak mungkin hilang. Tentunya ikhlas ya. Tapi kalau kita titip sama orang, bisa jadi orang itu lupa. Antum titip sama anak fulus kapan? Ingat dulu waktu di Masjid Robbani, waktu habis kajian Ustaz Syafiq, anak titip 500.000 sama antum. Enggak ya, anak lupa, wallahu a'lam bishawab, kata dia. Manusia mungkin lupa, tapi ketika antum titipkan sama Allah, yakin balik. Makanya khususnya buat perempuan-perempuan ya, Nabi SAW memberikan nasihat khusus kepada perempuan untuk banyak sedekah. Tasaddaq. Ini secara umum Allah katakan, wa anfiqu mimma razaqnakum. Dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Jadi kalau antum punya duit, bukan merasa dia dapat duit itu karena usahanya, nggak usah disedekahkan. Kenapa yang diperintahkan Allah? Infakkan yang rizki dari kami. Apakah ada orang yang hidup di muka bumi ini, dia mendapatkan harta bukan rizki karena Allah? Tidak ada. Tapi kadang-kala manusia lupa aja. Wah, ini hasil keringat saya banting tulang untuk mendapatkan harta. Enggak, itu rizki dari Allah. Loh, iya, tapi kan karena usaha. Oh, berapa banyak orang yang usaha nggak dikasih semua. Kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Orang-orang yang kerjanya lebih capek daripada kita, tapi hasilnya sedikit. Antum duduk-duduk, tahu-tahu ada yang transfer fulus sama antum. Alhamdulillah. Apa kerjaan antum? Ya nggak ada, Ustaz, cuma bikin apa, tahu-tahu dapat fulus. Siapa yang kasih fulus? Allah. Maka ingat bagaimana Nabi Sulaiman ketika melihat singgasana Ratu Balqis di hadapannya, dia langsung mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Tuhanku. Dari Tuhanku. Allah katakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Fayaqul, dan orang ini kalau mau mati mesti mau sedekah. Dia akan mengatakan, Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andai engkau undur waktuku sedikit. Apa yang ingin dia lakukan? Dia nggak ingin sholat. Dia nggak mengatakan, aku mau umroh, karena selama ini belum pernah umroh. Aku mau haji. Kalau mau haji, dia minta diundur waktunya untuk haji. Nunggu berapa lama? Ya, nunggu bulan Dzulhijjah lagi kan, 12 bulan tuh baru nyampe dia. Enggak, dia tahu itu butuh waktu yang lama. Kalau sholat butuh waktu lama juga sholat. Butuh wudhu dia. Ternyata yang dia inginkan cuma sedekah. Fa'asaddaq. Aku ingin sedekah. Sedekah itu bisa dilakukan dengan omongan. Dia tinggal ngomong sama keluarganya, kebun itu ya,
kasihkan ke Masjid Abdillah. Berapa detik dia ngomongin? Gak lama. Dia bisa melakukan itu. Fa'asad. Atau dia mau transfer sekarang, butuh berapa detik dia transfer? Ada kiris apa? Langsung. Dia cuma ingin waktu sedikit untuk sedekah. Wa akum minas solihin, dan aku menjadi orang-orang soleh gitu. Karena memang subhanallah, ketika Allah mensifatin penduduk surga itu, di surat Ali Imran Allah mengatakan uiddat lil muttaqin, ya. Surga itu disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Sifat yang pertama Allah sebutkan di ayat ini, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Mereka adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam kondisi suka dan duka, dalam kondisi lapang dan sempit, dalam kondisi senang dan sedih. Dia tetap berinfak. Kenapa? Karena dia tahu ini loh titipan anak. Tapi kata Allah, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau waktunya sudah habis, nggak ada penundaan, itu nggak ada. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah itu maha mengetahui dengan detail jemaah, dengan apa yang kita kerjakan. Jemaah rahimakumullah, Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, anta la tas'al mata tamut wala aina tamut. Kata beliau, engkau jangan tanya kapan engkau mati dan di mana engkau mati. Karena urusan ini nggak perlu ditanyakan, selesai sudah. Kita bakal mati di waktu yang ditetapkan dan di tempat yang kita nggak akan pindah di tempat itu. Makanya ada orang yang waktu dia mati jam 8 malam. Dan ditulis dalam catatan dia matinya di Subandi, di IGD, di nomor sekian. Keluarga ngomong, enggak lah bapak udah tua, biar di sini sudah. Tahu-tahu habis maghrib mengatakan enggak. Salah satu anak mengatakan bapak harus dirujuk ke rumah sakit. Ribut, dibawa ke rumah sakit ya. Sampai sana mati. Apa kata keluarganya? Tuh lihat, mati sudah. Coba di rumah, mungkin tidak mati dia. Gak bisa gitu loh. Memang dia waktunya jam 8, tempatnya di Subandi. Jadi dia akan dihantar ke sana. Jadi kalau bicara kapan dan di mana, udah hanya Allah yang tahu. Ada orang mengatakan anak kepingin mati waktu haji. Tahu-tahu dia naik pesawat jemaah, pulang haji, ya Allah, ndak mati ya Allah. Pulang, kepingin karena dia berpikir kalau mati di sana husnul khotimah, kata dia. Nggak ada yang tahu jemaah. Beliau mengatakan, mahma talat bika dunya, walaupun umurmu panjang di dunia ini, engkau nggak akan merasa panjang hidup di dunia ini. Makanya nanti orang-orang di akhirat itu ketika melihat kiamat ya, ketika melihat neraka, ketika melihat mahsyar ya, Allah mengatakan ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Mereka ketika melihat itu, mereka merasa hidup di dunia dulu antara pagi atau sore, bas. Seakan-akan dia bangun pagi tahu-tahu mati. Pendek waktu kita itu. Nabi SAW mengatakan nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Di hadis riwayatkan Imam Bukhari, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan nikmat itu. Dia tidak menganggapnya nikmat, sehingga dihambur-hamburkan tanpa manfaat. Apa dua nikmat itu? As-sihhatu wal faragh. Sehat dan waktu luang. Antum bisa lihat, ada orang yang ketika sehat nggak kajian, ketika sehat nggak sholat malam, ketika sehat nggak berangkat haji, sakit berangkat haji.
Loh, antum kemana waktu sehat dulu? Ya, belum dapat hidayah waktu itu. Sekarang udah pincang-pincang kayak itu, ya mau gimana Ustaz? Iya. Ada orang yang tidak menghargai nikmat sehat itu, dan tidak disyukuri. Memandang nikmat itu fulus. Kalau dia lihat rekeningnya nambah, alhamdulillah. Engkau dikasih sehat, engkau tidak alhamdulillah. Orang itu baru akan merasakan nikmat sehat ini kalau sakit, atau melihat orang sakit. Kenapa disyariatkan kita membesuk orang sakit? Kalau antum mungkin nih mahasiswa nggak punya kenalan yang sakit, antum datang ke rumah sakit. Loh, betul jemaah, antum datang ke sana, mau besuk siapa? Karena antum nggak apa-apa. Antum lihat kamar-kamar yang terbuka, assalamualaikum kata dia. Antum mungkin dipandangin sama dia, siapa? Nggak apa-apa antum datang, assalamualaikum kata dia. Bawa oleh-oleh afan. Sakit apa kata dia? Ini, ya Allah mudah-mudahan cepat sehat ya. Barakallahu fiik. Udah tinggal. Kira-kira keluarga yang dibesuk itu akan mikir antum siapa? Apa malaikat? Nah, karena dibilang aneh kan jamaah, tapi sebenarnya nggak aneh jamaah. Ketika antum nggak tahu mereka saudara kita, gitu. Antum datang besuk mereka, datang ke mereka. Dan ana lihat rumah sakit nggak terjaga, antum ditanya ini. Kalau waktu besuk itu antum nggak akan ditanya gitu loh. Mau ke kamar mana? Ada sudah. Antum datang ke tempat yang paling parah-parah.